Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Apa saja subbab yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Oke, ini dia materi yang akan kita bahas hari ini, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Sebelumnya, coba kalian cermati di situ ada kata peradaban. Nah, itu ya. Apa sih peradaban itu? Mari disimak. Penggunaan istilah peradaban secara etnosentris memunculkan anggapan bahwa masyarakat di sebuah peradaban memiliki moral yang baik dan budaya yang maju. Contohnya seperti ini. Dulu masyarakat Indonesia itu nggak kenal sama yang namanya handphone. Tapi sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone. Berarti kita mengalami peradaban dalam bidang teknologi. Oke, sekarang kita akan kembali ke materi awal kita, yaitu ini dia perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Setelah tadi kita tahu apa itu peradaban, sekarang kita akan bahas 3 hal di sini. Yang pertama yang akan kita bahas pada materi atau pada kesempatan kali ini yaitu perkembangan Daulah Umayyah pada bidang sosial. Kemudian yang kedua, perkembangan pada bidang kebudayaan atau budaya. Dan yang ketiga, kita akan bahas mengenai perkembangan atau prestasi Daulah Umayyah pada bidang politik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang awal tadi ya, mengenai perkembangan Daulah Umayyah atau perkembangan peradaban Daulah Umayyah tadi, sekarang kita tilik kembali nih bagaimana sekilas mengenai berdirinya Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini berdiri setelah sebelumnya ada peristiwa Tahkim, ya kan? Masih ingat apa itu peristiwa Tahkim? Mari kita simak slide berikut ini. Tahkim merupakan perundingan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana peristiwa Tahkim ini dikenal atau disebut dengan nama ini dia, Tahkim Daumatul Jandal. Nah, pasti ada yang masih ingat kan apa itu Tahkim Daumatul Jandal? Tahkim Daumatul Jandal adalah perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah dan pihak Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang kita kembali lagi ke peristiwa Amul Jamaah ya. Tadi kita sudah bahas mengenai Tahkim. Tadi Tahkim itu adalah perundingan ya antara pihak Muawiyah dan Ali. Peristiwa Amul Jamaah atau dikenal dengan peristiwa penyatuan atau tahun persatuan atau penyerahan jabatan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah ya. Nah, di mana setelah ini kemudian resmilah Daulah Umayyah ini berdiri. Nah, setelah Daulah Umayyah ini berdiri, kemudian fokus Muawiyah adalah memindahkan pusat kekuasaannya dari Madinah ke Damaskus atau kita kenal dengan Suriah. Nah, Daulah Umayyah ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun ya. Di situ ada tahun 41 sampai 132 Hijriah. Jadi selama kurang lebih kurun waktu 90 tahun. Selama berkuasa ini, Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah yang memimpin dan juga menerapkan sistem pemerintahan monarki. Apa itu sistem pemerintahan monarki? Ini dia. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan di mana sebuah kelompok yang biasanya keluarga atau disebut sebagai dinasti ini memimpin negara dan seorang raja atau kepala negara ditugaskan. Jadi, yang memimpin suatu negara itu disebut dengan sebutan raja, ratu, sultan dan sebagainya gitu ya. Lalu di situ ada di kolom sebelah kiri. Nah, ini dia ada ciri-ciri sistem pemerintahan monarki. Yang pertama adalah dikepalai oleh seorang raja, ratu atau sultan. Tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah bersifat herediter atau turun temurun. Jadi misalkan setelah ayahnya itu mati, kemudian yang menggantikan anaknya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, masa jabatan raja itu tidak ditentukan. Jadi nggak kayak di Indonesia ya. Jadi nggak seperti kita, nggak demokrasi gitu, nggak dipilih sama rakyat. Jadi kalau rajanya meninggal baru digantikan. Lalu yang keempat adalah penerapan demokrasi yang kurang leluasa. Jadi beda namanya. Monarki ya monarki, tidak seperti demokrasi, tidak seperti liberal dan
dan lain sebagainya. Dan ciri yang terakhir adalah lebih menekankan pada sistem hukum zaman dahulu seperti hukum pancung. Jadi hukum yang diterapkan itu lebih keras, hukum pancung, hukum potong tangan, apalagi daulah-daulah atau dinasti pada zaman dahulu, apalagi pada masa Khulafaur Rasyidin itu juga sangat keras. Orang yang mencuri dipotong tangan gitu ya. Jadi memang khalifah-khalifah yang ada atau yang berkuasa itu sangat keras, sangat tegas, sangat bertindak tegas bagi orang-orang yang melanggar norma atau hukum. Oke, setelah kita ketahui, sekarang kita kembali ke pembahasan awal, yaitu perkembangan peradaban Daulah Umayyah pada berbagai bidang. Yang pertama kita di sini membahas pada bidang sosial ya. Dan pada bidang sosial ini ada beberapa hal yang menjadi fokus atau poin. Yang pertama adalah terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat. Namanya sosial berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi memang pada waktu itu Daulah Umayyah ini sudah memiliki lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan juga ada konstitusi atau hukum-hukum yang berlaku, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya, demi terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata gitu. Kemudian yang kedua, pada masa Daulah Umayyah ini sudah terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah. Jadi tidak ada yang namanya kesenjangan sosial di situ. Jadi hak-hak yang diberikan kepada masyarakat, kepada warga itu sama, antara kaya dengan yang miskin itu semua sama. Lalu juga dibangunnya fasilitas-fasilitas umum, baik dalam bidang kesehatan, sarana prasarana seperti jalan raya, tempat olahraga dan sebagainya. Nah, di situ menjamin masyarakat baik maupun kelas bawah, orang yang lumpuh, buta, anak yatim itu bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh khalifah dari Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai ini dia, perkembangan peradaban Daulah Umayyah pada bidang kebudayaan atau pada bidang budaya. Namun sebelumnya kita ketahui dulu apa itu kata budaya. Nah, di situ kalian lihat ada kata budaya yang Ustazah lingkarin. Nah, apa sih budaya itu? Ini dia. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Jadi apa yang kita ciptakan dari belajar itu kemudian menjadi kebudayaan. Kita kembali lagi ke perkembangan di bidang budaya. Nah, di sini yang pertama, poin pertama adalah bahasa Arab ini mengalami kemajuan, perkembangan yang pesat gitu ya ke seluruh penjuru, di mana bahasa Arab ini dijadikan bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Jadi udah dari zaman dulu ya bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional, dan pada waktu Daulah Umayyah juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Karena kan bahasa Arab termasuk budaya, kenapa? Karena diciptakan dari hasil belajar. Lalu yang kedua, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga ada pendirian pabrik, baik pabrik kain, industri kapal, senjata dan sebagainya. Lalu ada pembangunan irigasi sebagai sarana pertanian, dan juga ada pembangunan kota Basrah dan juga Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Selain itu, pada masa Daulah Umayyah ini juga sudah dibuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Jadi pada zaman dahulu itu memang khalifah-khalifahnya itu sangat luar biasa ya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang terbaik pada masanya gitu. Jadi perkembangan yang ada pun juga sangat mendukung supaya daulah itu bisa mencapai yang namanya masa keemasan atau golden age. Oke, itu tadi dalam bidang budaya. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu perkembangan atau prestasi Daulah Umayyah pada bidang politik dan militer. Nah, ini hubungannya dengan strategi politik pemerintahan gitu ya. Jadi pada zaman Daulah Umayyah itu sudah dibentuk yang namanya lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurusi bidangnya masing-masing. Ada lembaga politik, lembaga keuangan, ada lembaga tata usaha negara, kehakiman, ketentraman. Semuanya itu bertugas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat atau warga negaranya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali memang khalifah-khalifah yang sangat berjasa pada waktu itu sudah mengajarkan bagaimana cara pengelolaan suatu negara yang baik, yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian selain itu
Perkembangan atau prestasi pada bidang politik Daulah Umayyah terlihat dari dibentuknya Dewan Sekretaris Negara atau yang disebut dengan Diwanul Kitabah. Jadi di sini kita itu harus sedikit-sedikit belajar istilah-istilah dalam sejarah. Jadi ada wazir itu penasihat raja, ada yang namanya diwan atau Diwanul Kitabah, sekretaris negara, ada kotib, sekretaris gitu ya. Di situ ada istilah-istilah yang bisa kalian cermati dari mulai Ar-Rosai, Al-Jundi, Al-Qadi dan seterusnya. Jadi memang pada zaman dahulu itu selain lembaga-lembaga pemerintahan juga ada Dewan Sekretaris Negara. Jadi Masya Allah sekali, memang Daulah Umayyah ini sangat cermat, sangat detail gitu memikirkan tugas-tugas pokoknya itu sesuai dengan jabatan atau job desk-nya masing-masing gitu. Selanjutnya ada prestasi-prestasi lain, diantaranya ini dia. Yang pertama ada pembentukan Al-Hijabah atau ajudan. Ajudan pasti udah nggak asing ya sama kata itu ya. Lalu pemindahan ibu kota dari pemerintahan Bani Umayyah yang tadinya di Kufah ke Damaskus atau Suriah tadi. Lalu ada penumpasan segala bentuk pemberontakan. Jadi ini termasuk peradaban pada bidang politik gitu ya. Jadi Khalifah itu tegas dalam menindak pelaku-pelaku tindak kejahatan yang melanggar aturan atau hukum dan perundang-undangan yang berlaku tadi ya, untuk terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu juga ada penyusunan organisasi pemerintahan. Nah, tadi ada diwan tadi, ada An-Nizam Asyasi, An-Nizam Al-Mali dan seterusnya tadi. Setelah itu juga sistem monarki yang diterapkan. Nah, nanti dinasti-dinasti seterusnya juga sama. Ada dinasti Ayyubiyah, ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Abbasiyah, dan juga nanti ada dinasti Umayyah II. Jadi nanti kalau anak-anak baca buku terus nemu kata Umayyah, kok ada Umayyah lagi? Kan sudah runtuh. Nah, di situ ada Umayyah II anak-anak. Jadi setelah Umayyah runtuh, kemudian Abbasiyah, nanti ada Umayyah II, di mana Umayyah II ini pusat pemerintahannya adalah di Spain, di Andalus gitu ya. Dan juga selain itu ada bahasa Arab. Di sini bahasa Arab ditekankan lagi sebagai bahasa nasional. Kalau tadi di bidang budaya itu sebagai bahasa internasional ya, di sini sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah. Jadi memang aturannya di situ bahasa Arab adalah bahasa nasional. Kalau kita di Indonesia kan kita pakai bahasa Indonesia ya. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahasa nasionalnya ya bahasa Indonesia. Orang Papua bisa bahasa Indonesia, orang Jawa bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau di Daulah Umayyah ini yang dipakai sebagai bahasa nasional adalah bahasa Arab sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, itu dia yang materi yang kita bahas hari ini. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga anak-anak semua bisa paham sama yang Ustazah jelaskan. Semoga giroh atau semangat kita dalam belajar ini tetap bertahan, tetap membara gitu ya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini dapat membawa manfaat berkah bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ustazah cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.